Seorang pria, untuk membuktikan keberadaan sesuatu, meninggalkan rumahnya, mengundurkan diri dari pekerjaan, tinggal di tepi danau selama 32 tahun penuh. Guinness World Records memberinya penghargaan khusus. Disebut, pemburu monster vigil terlama, 35. Tapi 32 tahun berlalu, dia tidak menemukan apapun. Yang lebih mengejutkan, dia bukan satu-satunya selama 90 tahun. Lebih dari 3.000 orang mengaku menyaksikan monster yang sama dengan mata kepala sendiri. Lebih dari 200 laporan penampakan setiap tahun. Jauh melebihi jumlah total semua danau monster lain di dunia. Tahun 2019, ilmuwan sudah tidak tahan mengambil 250 sampel DNA bawah air, tapi tidak menemukan jejak makhluk tak dikenal. Justru menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam jumlah besar. Dan hal ini justru bisa menjelaskan mengapa 3.000 orang normal menjadi seperti gila, yakin mereka melihat monster. Kisah pria ini terjadi di Inggris tahun 1991. Translate_text. Bekerja memasang alarm anti-maling di Dorset, Inggris. Suatu hari dia bertanya pada dirinya sendiri, ketika saya berusia 70 tahun melihat kembali hidup, apa yang akan saya pikirkan? Keesokan harinya, dia menjual rumah dan berpamitan pada pacarnya, membeli van perpustakaan keliling yang sudah pensiun, berkendara dari selatan Inggris hingga dataran tinggi Skotlandia, berhenti di pantai Dores di tepi danau Loch Ness. Sejak itu tidak pernah pergi lagi. Setiap hari dia memegang teropong dan kamera menatap tajam ke permukaan danau, tidak peduli panas atau dingin. Satu-satunya kali dia menyaksikan objek tak dikenal adalah di tahun pertama setelah pindah. Ada sesuatu yang sangat besar meluncur seperti torpedo dari bawah air, menyemburkan ombak setinggi setengah meter. Terlalu cepat sampai tongkatnya tidak sempat memotret. Selama lebih dari 30 tahun sejak itu, dia tidak pernah melihat untuk kedua kalinya, tapi tetap tidak pergi. Anda mungkin mengira dia gila. Masalahnya ada di danau ini. Di seluruh dunia ada lebih dari 100 danau yang memiliki legenda monster. Danau Champlain di As, 12 laporan per tahun. Danau Okanagan, Kanada, 8 laporan per tahun. Danau Tahoe, California juga punya monster airnya sendiri. Aga. Sekitar 12 laporan per tahun di Okanagan. Tapi danau Loch Ness, lebih dari 200 laporan per tahun. Tahoe. Loch Ness. Ini bukan sekadar banyak. Ini secara statistik mustahil, kecuali ada sesuatu yang unik tentang danau ini yang menciptakan penampakan. Loch Ness bukan danau biasa. Ia adalah bekas luka berusia 400 juta tahun di bumi. Aktivitas tektonik merobek daratan Skotlandia menjadi dua setelah zaman es berakhir. Patahan terisi air, lahirlah Loch Ness. Tapi kedalaman bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah, kau tak bisa melihat apapun. Air danau ternoda menjadi coklat tua oleh banyaknya gambut. Visibilitas bawah air hanya 10 cm. Kau ulurkan tangan ke dalam, jari-jari pun tak terlihat jelas. Di danau normal, otakmu dapat memproses informasi visual dengan jujur. Dalam lingkungan seperti ini, otak manusia akan dipaksa secara otomatis mengisi bagian yang penglihatannya kabur. Sebatang kayu yang mengapung akan dibayangkan otak sebagai kepala monster. Ombak akan terlihat sebagai punuk. Bayangan akan dikira makhluk yang berenang. Dalam psikologi ini disebut pareidolia. Otak manusia secara alami akan mengenali pola dan wajah dalam informasi yang kabur, seperti saat kita melihat wajah manusia di awan, mata dalam busa kopi. Translate_text, dan lingkungan danau Ness memperbesar ilusi ini 100 kali lipat. Selain itu, danau Ness juga memiliki karakteristik fisik yang sangat langka. Sebagian besar danau terbalik 2 kali setahun. Lapisan air hangat dan dingin bertukar, mempertahankan keseimbangan ekologis. Tapi danau Ness hanya terbalik sekali setahun. Termoklin terpisah secara stabil sepanjang tahun, hampir tidak bercampur. Ini berarti dasar danau adalah sistem yang hampir tertutup. Jika pada akhir zaman es ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya, secara teori bisa bertahan hidup sampai sekarang. Gagasan ini memicu teori yang paling populer. Monster danau Ness adalah seekor Plesiosaurus. Plesiosaurus adalah reptil laut dari era Jurassik. Panjang tubuh 8 hingga 12 meter. Memiliki 4 sirip dan leher panjang yang ikonik. Namun sayangnya, Plesiosaurus telah punah 66 juta tahun yang lalu. Sebelum punah ada banyak fosil yang tersisa. Setelah punah tidak ada jejak lagi. Bahkan ada yang mengambil contoh ikan coelacan. Manusia mengira sudah punah selama 80 juta tahun. Tapi tahun 1938 di pesisir Afrika Selatan, ditangkap hidup-hidup oleh nelayan. Bagaimana jika Plesiosaurus juga seperti ini? Sayangnya kemungkinan ini tidak tahan 3 pengujian. Pertama, makanan.
Seekor plesiosaurus butuh 200 pon ikan per hari. Seluruh populasi ikan di Danau Ness tidak cukup untuk makannya. Kedua, kualitas air. Plesiosaurus adalah makhluk laut, berada lama di air tawar, akan perlahan keracunan karena ketidakseimbangan tekanan osmotik. Ketiga, yang juga pukulan mematikan. Plesiosaurus bernapas dengan paru-paru, harus muncul ke permukaan setiap beberapa jam untuk bernapas. 1 juta pengunjung per tahun di Loch Ness. Permukaan danau dipenuhi kapal dan kamera. Reptil sepanjang 10 meter muncul secara teratur untuk bernapas. Bagaimana mungkin tidak ada yang berhasil merekam gambar jelas? Teori plesiosaurus sepenuhnya runtuh di sini. Bagaimana dengan sonar? Sonar tidak mungkin berbohong, kan? 1987, manusia meluncurkan operasi pencarian sonar terbesar dalam sejarah di Loch Ness. 24 kapal berbaris rapi, membawa sonar militer, menyisir dasar danau seperti sisir. Mereka benar-benar mendeteksi objek besar yang bergerak. Seluruh dunia gempar. Tapi analisis lebih lanjut menemukan sinyal-sinyal itu berasal dari interferensi 24 perangkat sonar. Yang terdeteksi sonar bukan monster, melainkan dirinya sendiri. Karena termoklin di Loch Ness menyebabkan gelombang suara meraj akustik. Sinyal diperbesar, terdistorsi, dan dipantulkan. Kawanan ikan terlihat seperti makhluk raksasa tunggal. Gelembung dari bahan membusuk berubah menjadi titik cahaya bergerak. Bahkan di dasar danau ada zona mati yang tidak bisa ditembus sonar. Zona mati ini menjadi benteng spiritual terakhir para penganut. Kamu tidak menemukannya, bukan berarti dia tidak ada di sana. Baiklah, DNA tidak bisa berbohong, kan? Tahun 2019, tim Profesor Gaiman dari Selandia Baru melakukan survei biologis paling komprehensif sepanjang sejarah di Loch Ness. Mengambil DNA lingkungan dari 250 sampel air. Menganalisis lebih dari 500 juta rangkaian gen. Hasilnya tidak ada reptil, tidak ada hiu, tidak ada lele, tidak ada sturgeon. Semua teori utama tumbang di hadapan DNA. Tapi mereka menemukan sejumlah besar DNA belut Eropa yang sangat tidak normal. Hampir setiap titik sampling memiliki. Profesor berkata, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya belut raksasa di Loch Ness. Belut Eropa biasanya hanya 1 meter. Tapi jika seekor belut tidak pergi ke Atlantik untuk berkembang biak, tinggal di danau dan terus tumbuh, secara teori bisa tumbuh hingga 3 hingga 4 meter. Seekor belut 4 meter berenang di perairan gelap gulita. Ditambah dengan imajinasi otak Anda, bisa sepenuhnya berubah menjadi monster berleher panjang berpunuk 30 kaki. Tapi bahkan untuk belut raksasa, teori juga tidak bisa menjelaskan semuanya. A. Loch Ness. Belut tidak memiliki leher panjang. Shark. Catfish. A. Loch Ness juga tidak akan mengangkat kepala ke atas permukaan air. Shark. Orang-orang ini bukan orang gila. Deskripsi mereka sangat konsisten dalam detailnya. Seolah-olah mereka melihat makhluk yang sama. Lalu apa sebenarnya yang mereka lihat? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah foto dari tahun 1934. Foto inilah yang sebenarnya merupakan monster mitos Loch Ness yang sesungguhnya. Ahli bedah London Robert Wilson mengambil foto terkenal, The Surgeoness Photo, itu. Leher panjang muncul dari air dengan siluet monster yang sempurna. Foto ini menguasai imajinasi manusia selama 60 tahun penuh. Hingga tahun 1994. Pembuatnya Christian Spurling menjelang ajalnya mengakui itu dibuat menggunakan kapal selam mainan, ditambah sepotong kayu plastik palsu. Penyebabnya bahkan lebih absurd. Seorang pemburu dipekerjakan koran untuk membuat jejak kaki palsu monster air. Setelah terbongkar, dia marah karena malu, lalu merencanakan foto palsu ini untuk balas dendam. Translate_text, sebuah perselisihan pribadi, menciptakan mitos global selama 1 abad. Tapi yang paling aneh adalah, setelah foto itu terbongkar, laporan saksi mata malah semakin banyak karena selama 60 tahun. Foto ini telah menanamkan sebuah template di benak seluruh umat manusia, leher panjang kepala kecil punuk. Sejak saat itu, semua sinyal kabur yang dilihat orang di permukaan danau akan secara otomatis dicocokkan oleh otak dengan template ini. Orang-orang tidak menggambarkan monster karena melihatnya, tapi otak lebih dulu memberi Anda jawaban. Lalu Anda mencari bukti di dunia nyata. Inilah rahasia terakhir Loch Ness. Air gambut memaksa otak Anda berimajinasi di termoklin, membuat sonar tidak berfungsi. Sebuah foto palsu menanamkan template visual kepada Anda, dan 2 juta turis setiap tahun serta pendapatan pariwisata miliaran, membuat pihak setempat tidak memiliki motivasi untuk mengakhiri mitos ini. Pemerintah Inggris bahkan secara khusus membuat undang-undang melarang siapapun menyakiti makhluk yang tidak terbukti keberadaannya ini. Kamu tidak salah dengar, makhluk yang mungkin tidak ada sama sekali menikmati perlindungan hukum. Ini sendiri lebih absurd daripada cerita monster air manapun. Penampakan tahun 2025 masih berlanjut. Awal tahun seorang turis di pantai Dores merekam bayangan hitam besar di bawah air. Kepala Pusat Loch Ness mengatakan, ini mungkin yang terpenting tahun ini. Misteri penampakan Loch Ness masih jauh dari terpecahkan. Hingga Oktober, penampakan resmi keempat dicatat dalam arsip. Telah melampaui total seluruh tahun 2024. Festival Eksplorasi Quest bulan Mei tahun yang sama pertama kali menggunakan robot bawah air untuk menyelusuri dasar danau, merekam ikan tombak raksasa. Ini adalah pertama kalinya bukti langsung ikan besar di perairan dalam ditemukan. Robot juga menggali peralatan peninggalan Dr. Robert RHYS pemburu monster tahun 1970-an. Terbaring diam di dasar danau selama 755 tahun. Steve Feldman pernah berkata, "Aku mungkin satu-satunya orang di dunia
yang mendapat rekor dunia karena gagal melakukan sesuatu. Tapi dia juga menambahkan, tidak ada sehari pun dalam hidupku yang kusesali. Mungkin monster Loch Ness tidak pernah ada di dalam air. Ia selalu tinggal di dalam otak manusia. Dan tempat yang bernama otak ini jauh lebih dalam daripada Loch Ness. Tahun 2024, sekelompok ilmuwan memasang kamera ke dalam kegelapan 500 meter di Antartika. Setelah gambar dikirim kembali, seluruh tim terdiam. 000 New. Karena yang mereka lihat di perairan ini seharusnya tidak ada. Selama 40 tahun semua buku pelajaran, semua laporan penelitian, semua peta distribusi, semua menulis kalimat yang sama. Di sini tidak ada hiu. Tapi kamera tidak berbohong. Yang lebih menakutkan adalah, jika bahkan Antartika pun bisa memilikinya. Lautan yang kami kira benar-benar aman. Area terlarang yang kami tetapkan. Berapa banyak yang masih benar? Perairan itu disebut perairan dekat Kepulauan Shetland Selatan. Suhu air tahunan sekitar -2 derajat. Jika Anda mencelupkan tangan kurang dari 20 detik, jari kehilangan sensasi. Kurang dari 2 menit, otot berhenti merespons. Onewus. Bahkan sebagian besar ikan laut dalam pun tidak mau tinggal. News. Tapi yang direkam kamera itu, news, adalah seekor hiu. News. Untuk memahami betapa absurdnya hal ini, Anda harus tahu bagaimana ilmuwan memandang perairan ini beberapa dekade terakhir. Dalam peta persebaran hiu dunia, perairan Antartika selalu menjadi area kosong. Bukan tidak ada penelitian. Tapi setiap kali pergi ke sana, tidak menemukan apa-apa. Jadi konsensus komunitas ilmiah sangat jelas. Di sini terlalu dingin. Hiu tidak bisa bertahan hidup di sini. Pernyataan ini masuk ke buku pelajaran. Masuk ke setiap kurikulum biologi kelautan. Kami belum pernah melihat contoh sebaliknya. Kamera kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Itu terjadi pada tahun 2022. Tim ekspedisi gabungan dari CSIRO, Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran Australia, dan British Antarctic Survey, menempatkan kamera observasi laut dalam di dasar laut di sebelah barat daya Kepulauan Shetland Selatan. Tujuan sebenarnya bukan mencari hiu. Mereka sedang meneliti organisme bentik kutub, makhluk-makhluk kecil yang bertahan hidup dengan susah payah di perairan bersuhu beku. Kamera itu diam saja di dasar laut. Tidak ada suara apapun dalam kegelapan. Hanya arus laut yang sangat lambat mengangkat butiran pasir satu persatu, lalu menurunkannya kembali. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Cara bayangan itu bergerak sama sekali berbeda dengan organisme bentik lainnya. Ia tidak melayang, tidak merayap. Ia berenang. Para peneliti menatap gambar yang dikirim kembali. Diam untuk waktu yang lama karena ukurannya, bentuk siripnya, cara berenangnya, itu adalah seekor hiu. Lebih spesifik lagi, itu adalah hiu tidur Antartika, kerabat dekat hiu Greenland di belahan bumi selatan. NOAA Ocean Exploration. Hewan vertebrata dengan umur terpanjang yang diketahui di bumi. NOAA Ocean Exploration dapat hidup hingga lebih dari 400 tahun saat ia lahir. Eropa bahkan belum menemukan teknologi percetakan, dan kerabat selatannya ini muncul begitu saja tanpa suara. Di tempat yang tidak mungkin ada hiu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia berhasil merekam gambar langsung hiu hidup di perairan Antartika. Tapi yang benar-benar membuat ilmuwan merinding, melainkan mengapa ia bisa muncul di sana. Hiu adalah predator dengan metabolisme tinggi, membutuhkan renang terus-menerus untuk mempertahankan suhu tubuh, membutuhkan banyak mangsa untuk mengisi energi yang dikeluarkan. Di suhu dingin Antartika seperti itu, metabolisme hiu tropis biasa akan seperti saat Anda melempar ponsel ke kulkas. Baterai dari 100% langsung turun ke 20%, lalu seluruh sistem langsung macet total. Tapi hiu Greenland berbeda. Ia mengembangkan mode penghematan energi ekstrim. Kecepatan renang sangat lambat, metabolisme sangat rendah, bisa mempertahankan operasi kehidupan paling dasar di perairan sekitar titik beku. Ia seperti komputer tua yang selalu siaga, tidak cepat, tapi tidak mati. Penemuan ini membuka pintu, sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika bahkan, batas mutlak, Antartika ini bukanlah tembok sesungguhnya, lalu batas-batas lain di lautan, berapa banyak yang benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus tahu dulu dari mana batas-batas ini berasal. Pertengahan abad ke-19, ahli alam Inggris Alfred Wallace menjelajahi pulau-pulau di Asia Tenggara untuk melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang aneh. Ada garis tak terlihat yang memisahkan hewan di kedua sisinya menjadi dua dunia yang sama sekali berbeda. Di sebelah barat garis ada harimau, kera ekor panjang, badak. Di sebelah timur garis ada kanguru, platypus, hewan berkantung. Jarak tersempit antara kedua sisi hanya 35 km. Anda bisa menyeberanginya dengan berkendara 40 menit. Tapi perbedaan populasi hewan di kedua sisi besar seperti terpisah oleh dua benua. Garis ini kemudian dinamai garis Wallace. Biologi kelautan modern mengadopsi pemikiran ini, membagi lautan global menjadi 30 wilayah biogeografi independen. Rata-rata 42% spesies hanya hidup di wilayah mereka masing-masing. Melintasi batas lalu menghilang, seperti toko kecil yang hanya ada di jalanmu. Berjalan dua persimpangan, tak bisa ditemukan lagi. Cara terbentuknya batas-batas ini beragam. Ada yang berupa gradien suhu. Ada juga
Sebuah pegunungan yang tenggelam di bawah air. Punggung tengah Atlantik. Pegunungan bawah air ini membentang dari Samudra Arktik hingga Antartika. Rata-rata menjulang 2 hingga 3 km di atas dasar laut, setara dengan 3 gunung Hua yang ditumpuk. Semua terendam di bawah air. Tembok penghalang inilah yang memisahkan hiu putih Atlantik menjadi dua kelompok timur dan barat yang tak saling berinteraksi. Dari data pelacakan satelit, hiu putih Atlantik Barat hampir tak pernah berenang ke Atlantik Timur. Mungkin pegunungan bawah air itu mengganggu navigasi medan magnet mereka, seperti saat kamu menyetir terus-menerus. Sinyal navigasi tiba-tiba hilang seluruhnya. Berdiri di persimpangan jalan sama sekali tidak tahu arah. Sebagian besar hiu berhenti di sini, berbalik dan kembali. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat peta distribusi ini benar-benar tidak berlaku lagi. Tahun 2018, tim proyek penelitian hiu Ocearch Afrika Selatan memasang tag satelit pada hiu putih besar, memberinya nama Alicia. Lalu para peneliti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Berangkat dari Afrika Selatan, berenang melintasi Samudra Hindia, melintasi beberapa wilayah biogeografis. Akhirnya tiba di perairan Indonesia. Jarak tempuh 37.000 km. Coba bayangkan jarak ini. Berangkat dari Beijing, mengelilingi bumi hampir satu putaran penuh ditambah seperempatnya. Ini bukan hanya migrasi terpanjang yang tercatat untuk hiu putih besar. Ia langsung mengalahkan pemegang rekor sebelumnya dengan selisih 20.000 km. Translate_text, pemegang rekor sebelumnya adalah hiu putih besar lain bernama Nicole. Tahun 2003 dia berenang pulang pergi dari Afrika Selatan ke Australia. Pada waktu itu sudah membuat para ilmuwan hiu di seluruh dunia tercengang. Alicia berenang lebih jauh hampir sepanjang diameter bumi. Apa artinya ini? Artinya populasi Atlantik dan populasi Indo-Pasifik. Secara historis ada kemungkinan kontak nyata. Dan sesuatu yang ditemukan selanjutnya mengubah kemungkinan ini menjadi bukti kuat. Tahun 2019. Para peneliti menemukan hiu putih besar dengan kelainan genetik di Atlantik Barat dekat segitiga Bermuda. Hasil analisis DNA menunjukkan ini adalah individu hibrida. Orang tuanya, satu dari populasi Indo-Pasifik, satu dari populasi Pasifik Utara. Dua kelompok yang secara genetik telah terpisah lebih dari 200.000 tahun. Tidak diketahui pada titik waktu mana dua individu bertemu di kedalaman laut tertentu, lalu meninggalkan keturunan ini yang muncul di Samudra Atlantik. 200.000 tahun isolasi dihancurkan oleh satu pertemuan. Tahukah kamu betapa lamanya 200.000 tahun? Manusia modern keluar dari Afrika baru 300.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, ketika nenek moyang kita belum menciptakan tulisan, dua kelompok hiu ini sudah mulai berpisah. Tapi laut pada akhirnya menyatukan mereka kembali. Inilah hal yang paling mengubah persepsi tentang seluruh peristiwa ini. Kita selalu mengira adalah ilmuwan yang mempelajari batas-batas hiu. Tapi sebenarnya, bukan kita yang menggambar garis. Adalah hiu yang mengungkapkan pada kita bahwa garis itu pada dasarnya tidak ada. Peta yang menggambarkan zona terlarang. Itu bukan tembok. Itu adalah probabilitas. Ia berkata, sebagian besar hiu, sebagian besar waktu tidak melewati garis ini. Tapi kadang-kadang, ada individu dan individu-individu yang berhasil melewatinya. 4. Dalam skala waktu 400 juta tahun, cukup untuk mengubah seluruh peta. Hiu telah mengalami 5 kepunahan massal di bumi. Setiap kali berhasil bertahan hidup. Sudah mulai sering muncul di pantai kota Australia Selatan. Tempat-tempat itu, sebelumnya bukan wilayah mereka. Garis itu, sedang mendekatimu. Terakhir kali kamu pergi ke pantai, mungkin merasa laut itu sangat aman. Tapi soal keamanan, bukan laut yang memberitahumu. Itu peta yang memberitahumu. Dan peta itu, sedang diam-diam diubah oleh hiu satu demi satu. Kamu pikir berdiri di puncak rantai makanan? Maaf. Kamu hanya seorang yang selama 140 juta tahun lalu. Ada satu makhluk. Itu buaya, tapi berevolusi menjadi tubuh hiu. Saat ilmuwan pertama kali melihat fosilnya, diam selama 3 hari penuh. Karena hal ini, dari sudut pandang evolusi, seharusnya tidak ada sama sekali. Ia membuang sisiknya, tumbuh sirip ikan, bahkan belajar melahirkan di laut. Panjangnya 8 meter, kekuatan gigitan satu kali, bisa mengunyahmu sampai hancur termasuk tulang. Ia menguasai lautan selama 20 juta tahun, 100 kali lebih panjang dari sejarah manusia. Lalu, dalam semalam, lenyap seluruhnya. Tidak ada gunung berapi, tidak ada meteor, tidak ada jejak apapun. Hingga kini ahli paleontologi tidak berani menjawab satu pertanyaan. Apa yang bisa membuat penguasa lautan punah secara massal? Yang lebih menakutkan adalah, jika benda itu masih ada. Coba tebak, sekarang dia sedang memakan apa? Makhluk ini, ilmuwan memberinya nama, yaitu Haisian, artinya, buaya di lautan. Tapi saya katakan padamu, nama ini terlalu lembut. Sama sekali tidak sebanding dengan keganasannya. Kisah ini dimulai dari 200 juta tahun yang lalu. Saat itu bumi baru saja mengalami kepunahan massal. Peristiwa kepunahan Trias Jura. Lautan dalam keadaan berantakan, banyak relung ekologi yang kosong. Tepat pada saat ini, sekelompok buaya membuat keputusan gila.
Mereka akan pergi ke laut. Anda mungkin berkata, apa yang istimewa tentang buaya yang turun ke laut? Bukankah buaya muara juga bisa berenang ke laut? Tapi saya beritahu Anda, itu sama sekali berbeda. Buaya muara hanya sesekali pergi ke laut untuk jalan-jalan. Tapi kelompok buaya ini benar-benar akan berubah menjadi makhluk laut. Pertama-tama mereka mengubah ekor mereka sendiri. Ekor buaya biasa itu bulat, seperti tongkat. Tapi ekor buaya laut berevolusi menjadi sirip ekor seperti hiu. Ini membuat kecepatan berenang mereka melonjak drastis. Bisa meluncur di air seperti torpedo. Lalu, kaki mereka mulai menyusut. Cakar yang tebal berubah menjadi sirip pipi, seperti sirip lumba-lumba. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hewan Archosaur muncul sirip yang sesungguhnya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya mereka meninggalkan daratan, selamanya meninggalkannya. Tapi perubahan paling gila adalah mereka membuang baju zirah mereka sendiri. Apa yang paling dibanggakan buaya? Adalah sisiknya yang kebal senjata. Tapi buaya laut bilang, tidak perlu lagi. Mereka berevolusi memiliki kulit yang halus, seperti lumba-lumba. Tidak ada satu sisik pun. Mengapa? Karena di laut, kecepatan lebih penting daripada pertahanan. Ketika kamu adalah pemburu, kamu tidak perlu baju zirah. 1. Ilmuwan mengelompokkan buaya yang sepenuhnya laut ini sebagai keluarga Metriorhynchidae. Mereka adalah dari semua Archosaurus, lebih ekstrim dari Ichthyosaurus, lebih radikal dari Plesiosaurus. Dan di dalam keluarga ini, ada sosok yang tangguh, bernama Teleosaurus. Panjang tubuhnya mendekati 7 meter, setara dengan paus pembunuh dewasa. Tapi paus pembunuh adalah mamalia, memiliki sifat sosial, bisa berburu bersama. Teleosaurus? Iya. Dia adalah pembunuh penyendiri. UZL. Sendirian menantang seluruh lautan. Di mulut Teleosaurus, tumbuh gigi tajam yang melengkung. Bukan gigi berbentuk kerucut seperti buaya, melainkan pisau bergerigi. Sekali menggigit. Kamu tidak salah dengar. Ichthyosaurus itu adalah predator puncak di lautan pada masa itu. Tapi di mata Teleosaurus, hanya sebuah santapan siang. Tapi Teleosaurus bukan yang paling menakutkan. Mimpi buruk sesungguhnya adalah Dakosaurus. Nama makhluk ini, dalam bahasa Yunani berarti, kadal yang menggigit. Cukup dengar namanya saja kamu sudah tahu. Ini bukan makhluk yang ramah. Fosil Dakosaurus pertama kali ditemukan di Jerman. Awalnya para ilmuwan mengira ini adalah gigi dari sejenis dinosaurus karnivora. Karena giginya terlalu mirip dengan gigi Tyrannosaurus, besar dan melengkung, dengan gerigi halus di tepinya. Baru kemudian mereka menyadari. Translate_text. Makhluk ini adalah buaya. Seekor buaya dengan gigi dinosaurus. Kepala Dakosaurus sangat pendek. Tidak pipih seperti buaya biasa. Kepalanya berbentuk segitiga jika dilihat dari samping, seperti sebuah kapak. Bentuk kepala seperti ini dapat memberikan kekuatan gigitan yang lebih kuat. Para ilmuwan telah memperkirakan kekuatan satu gigitan Dakosaurus cukup untuk menggigit perut Ichthyosaurus. Dan makhluk ini juga sangat cerdas. Ia tahu bagaimana memanfaatkan keunggulannya. Dakosaurus tidak akan mengoyak dengan gila seperti hiu. Ia akan menggunakan kapak itu untuk menghantam mangsa terlebih dahulu, membuatnya pingsan dan terluka, lalu menikmatinya dengan perlahan. Strategi berburu seperti ini hampir tak tertandingi di lautan pada masa itu. Fosil Dakosaurus tidak hanya ditemukan di Eropa, tetapi juga di Amerika Selatan, Argentina, Meksiko. Tulang-tulangnya telah digali. Apa artinya ini? Ini menunjukkan distribusinya sangat luas, hampir mencakupi seluruh laut Tethys kuno. Laut itu adalah cikal bakal laut Mediterania dan Samudra Hindia masa kini. Bayangkan gambaran ini. 150 juta tahun lalu, di lautan tropis yang hangat, sekelompok buaya tanpa sisik berenang. Ekor mereka seperti hiu. Anggota badan seperti lumba-lumba. Gigi seperti dinosaurus. Makhluk apapun yang memasuki wilayah mereka akan menjadi mangsa. Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Ammonid, kawanan ikan, bahkan Pterosaurus yang terbang terlalu rendah. Tak satu pun bisa lolos. Kumpulan buaya laut ini menguasai lautan selama 80 juta tahun, dari awal periode Jurasik sampai awal periode Cretaceous. Kamu tahu apa arti 80 juta tahun? Manusia dari berjalan tegak sampai sekarang, baru 7 juta tahun. Masa kekuasaan mereka lebih dari 10 kali sejarah manusia. Tapi hal aneh terjadi. Sekitar 125 juta tahun yang lalu, keluarga ini tiba-tiba menghilang dari bumi. Tidak ada tabrakan meteor. Tidak ada letusan gunung berapi super. Tidak ada perubahan drastis permukaan laut. Tidak ada apa-apa. Mereka begitu saja, punah tanpa suara. Fosil buaya laut terakhir ditemukan di strata kapur awal. Lalu, tidak ada lagi. Seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Paleontolog mengajukan beberapa hipotesis. Pendapat pertama adalah perubahan iklim menjadi dingin, dari akhir Jura hingga awal kapur. Bumi memang mengalami penurunan suhu. Thalattosuchia tidak memiliki kemampuan berdarah panas. Hewan berdarah dingin menjadi lamban dalam suhu rendah. Mungkin mereka mati beku? Pendapat kedua lebih menarik. Beberapa ilmuwan percaya mangsa mereka berevolusi. Thalattosuchia terutama memakan ikan. Dan pada periode itu, jenis ikan baru bernama Teleostei mulai bangkit. Teleostei berenang lebih cepat, lebih lincah.
Thalattosuchia tidak bisa mengejarnya. Tapi hipotesis yang paling menakutkan adalah yang ketiga. Ada yang bilang adalah Mosasaurus yang muncul. Apa itu Mosasaurus? Adalah penguasa tertinggi di lautan periode Kapur. Panjang tubuhnya bisa mencapai 17 meter, 2 kali lebih besar dari buaya laut. Dan struktur tubuh Mosasaurus sangat mirip dengan buaya laut. Tubuh yang aerodinamis, 4 anggota badan berbentuk sirip, ekor yang kuat. Sungguh seperti versi upgrade dari buaya laut. Mungkin, buaya laut tidak punah secara alami. Mereka tersingkir, digantikan sepenuhnya oleh pendatang baru yang lebih kuat dan lebih ganas, seperti persaingan bisnis. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi lawannya terlalu kuat. Inilah kekejaman evolusi. Apa bedanya kamu menguasai selama 80 juta tahun? Asal ada lawan yang lebih adaptif dengan lingkungan muncul, kamu harus mengalah. Tidak ada pengecualian. Tapi ceritanya belum selesai. Tahun 2024, tim peneliti dari University of Southampton, Inggris menerbitkan sebuah makalah. Mereka memindai 11 tengkorak buaya laut dengan CT, menemukan rahasia yang mengejutkan. Sangat berbeda dengan paus modern. Sinus paus akan menyusut seiring bertambahnya kedalaman menyelam. Ini bisa menahan tekanan air, tapi sinus buaya laut justru akan mengembang di air dalam. Minyak mie. Berarti buaya laut tidak bisa menyelam dalam. Mereka hanya bisa beraktivitas di laut dangkal. Menyelam terlalu dalam, tengkorak mereka akan hancur oleh tekanan air. Inilah tumit Achilles mereka. Para ilmuwan juga menemukan bahwa buaya laut memiliki kelenjar garam khusus di sinus hidungnya. Kelenjar ini dapat mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh. Ketika buaya laut mengerutkan otot rahang bawahnya, kelenjar garam akan tertekan. Lalu mereka akan bersin untuk menyemburkan garam keluar. Seperti iguana laut saat ini, seekor buaya yang bisa bersin. Dapatkah kamu bayangkan? Pemandangan ini seram sekaligus lucu. Penemuan-penemuan ini memberitahu kita, meski buaya laut sangat beradaptasi dengan laut, mereka memiliki kelemahan fatal. Evolusi mereka belum cukup sempurna. Mereka tidak bisa menyelam sedalam paus, tidak bisa bernapas seefisien lumba-lumba. Mereka terjebak di tengah jalan evolusi. Selangkah lagi akan menguasai laut dalam. Jika diberi beberapa puluh juta tahun lagi, mungkin di lautan saat ini akan ada makhluk raksasa berwujud mulut buaya yang berenang. Tapi sejarah tidak mengenal jika Mosasaurus datang, Thalattosuchia pergi. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Jika Thalattosuchia tidak punah, seperti apa dunia hari ini? Pertama, hiu mungkin tidak akan menjadi penguasa lautan, karena Thalattosuchia lebih ganas daripada hiu, lebih adaptif. Hiu bisa bertahan hingga hari ini. Dalam hal tertentu harus berterima kasih pada kepunahan Thalattosuchia. Kedua, manusia mungkin tidak akan pernah berani masuk ke laut. Jenis buaya sepanjang 8 meter, bisa bersin, bergigi dinosaurus, berkelana di setiap perairan, laut yang hangat. Berenang, berselancar. Lupakan saja, kisah buaya laut memberitahu kita, di bumi ini tidak pernah ada penguasa abadi. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak peduli berapa lama kau berkuasa, pada suatu hari, akan ada kekuatan yang lebih besar menggantikanmu. Dinosaurus begitu, buaya laut begitu, kita manusia. Bisakah menjadi pengecualian? Lain kali kau pergi ke pantai, lihatlah lautan biru itu. Bayangkan, 214 juta tahun yang lalu, tepat di bawah perairan ini, pernah berkeliaran pembunuh paling menakutkan di bumi. Mereka telah menghilang, tapi lautan tetap ada. Dan kita, hanyalah sekelompok pengunjung lainnya. Ikan air tawar, lebih besar dari hiu putih besar. Giginya lebih panjang dari Tyrannosaurus Rex. Tapi itu bukan hiu. Seekor katak, beratnya mencapai beberapa ton. Bisa menelan seorang dewasa utuh. Seekor walrus, berat 4 ton. Sama seperti gajah Asia, tapi merupakan predator puncak yang aktif memburu hewan lain. Semua monster ini benar-benar pernah ada. Tapi kemungkinan besar Anda belum pernah mendengar satupun. Mengapa? Karena dinosaurus terlalu terkenal. Tyrannosaurus Rex, Mosasaurus, Megalodon memonopoli semua posisi utama di dokumenter dan film. Sementara monster raksasa kuno yang benar-benar menakutkan itu, Tanslate_text, tapi benar-benar terlupakan di sudut sejarah. Hari ini, aku akan menggali semuanya, beberapa hal. Setelah menonton, kamu akan bersyukur mereka sudah punah. Oke, mari mulai dari dalam air. Periode karbon 330 juta tahun lalu, di sungai dan danau Skotlandia, bersembunyi monster bernama Rhizodus. Dengar namanya mungkin kamu pikir bukan apa-apa, lagi pula cuma ikan. Tapi ku beritahu, ikan ini panjang tubuh maksimal bisa mencapai 7 meter. 7 meter itu konsep apa? Lebih panjang dari hiu putih dewasa, dan dia tidak hidup di laut. Dia bersembunyi di dasar sungai air tawar menunggumu. Kamu pergi ke sungai cuci tangan, saat membungkuk, dia langsung menggigitmu dari bawah air. Yang lebih menakutkan adalah giginya. Setiap gigi panjangnya mencapai 22 cm, lebih panjang daripada gigi Tyrannosaurus Rex. Kamu tidak salah dengar, gigi seekor ikan air tawar ternyata lebih besar daripada dinosaurus paling ganas di darat. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik lempeng yang tebal. Sangat mirip dengan arapaima di sungai Amazon saat ini, praktis seperti tank bawah air berlapis baja. Dan para paleontolog menemukan, makhluk ini setelah membunuh mangsanya, tidak menelannya utuh, melainkan menggunakan gigi-giginya yang besar untuk menyobek mangsanya hidup-hidup. Menyobeknya menjadi potongan-potongan lalu memakannya perlahan. Di sungai-sungai pada masa itu, berkeliaran amfibi raksasa sepanjang 1-2 meter dan tetrapoda awal. Di mata Rhizodus, semua ini hanyalah santapan.
Ada satu detail yang membuat merinding. Ilmuwan melalui analisis fosil menemukan sirip depan Rhizodus sangat berkembang. Jauh lebih kuat daripada sirip belakangnya. Apa artinya ini? Artinya ia mungkin seperti buaya. Dapat menyembur keluar dari air tiba-tiba. Menyerang hewan di tepian secara mendadak. Kamu pikir berdiri di tepi sungai sudah aman? Maaf? Jangkauan serangannya mencakup daratan. Bayangkan, kamu jongkok di tepi sungai melihat bayangan sendiri. Detik berikutnya, sebuah mulut sebesar tubuhmu meledak keluar dari bawah air. Inilah sungai air tawar di zaman karbon. Benar-benar tingkat neraka. Tapi kamu pikir di air tawar hanya ada satu raksasa yang terlupakan ini? Jauh lebih banyak. Jika kamu menjelajah ke 100 juta tahun lalu di zaman kapur, pergi lihat sungai-sungai di Afrika atau Amerika Selatan. Kamu akan menemukan makhluk lain yang lebih aneh. Ikan Mausonia. Ini adalah jenis coelacanth raksasa. Coelacanth mungkin pernah kamu dengar. Mereka sebelumnya dianggap telah punah total 66 juta tahun lalu. Namun pada Februari 1938, seorang nelayan Afrika Selatan menebar jala di Samudra Hindia. 3 Elliott Part. J. 3 Limperts. Judo Jerman 4 megawatt di Crete USA. Mengejutkan seluruh komunitas ilmiah. Para ilmuwan memberinya julukan, fosil hidup. Karena struktur tubuhnya hampir identik dengan fosil dari puluhan juta tahun yang lalu. Tapi tahukah kamu berapa besar coelacanth hari ini? Kira-kira hanya 1,5 hingga 2 meter. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan orang dewasa. Namun kerabat kuno mereka, Mausonia, panjang tubuh maksimalnya lebih dari 5 meter. Berat badannya mungkin mencapai 2 ton. Seekor ikan dengan berat 2 ton. Lebih berat daripada 2 beruang kutub digabungkan. Fosil mereka ditemukan di Amerika Selatan, Afrika Utara, bahkan Amerika Utara. Menunjukkan bahwa ikan raksasa ini pernah tersebar di banyak benua dan makhluk ini adalah tetangga dari Spinosaurus 001. Benar. Itulah Spinosaurus, dinosaurus karnivora terbesar dalam sejarah. Mereka hidup di perairan yang sama. Mungkin saja, tapi setelah mempelajari struktur mulut Mausonia, ahli paleontologi menemukan bahwa kemungkinan besar ia adalah penyedot debu hidup seperti kerapu raksasa. Menggunakan daya hisap yang kuat, menyedot langsung apapun yang terlalu dekat ke dalam mulutnya dan menelannya. Kerapu kecil sekarang bisa menyedot hiu sepanjang 1,5 meter dalam satu tegukan. Lalu bagaimana dengan raksasa purba sepanjang 5 meter ini? Bayangkan sendiri. Baik, kita sudah selesai membahas yang di air. Sekarang naik ke darat. Kamu pikir dinosaurus adalah penguasa daratan? Itu berarti kamu meremehkan sejarah bumi. Sebelum dinosaurus berkuasa, ada hewan di bumi. Ukurannya sebesar gajah. Bentuknya terlihat seperti kuda Nil yang supermutan. Tapi ia bukan dinosaurus, juga bukan mamalia. Namanya adalah Lisowicia. Tahun 2006, fosil Humerus lisowicia. Ahli paleontologi Polandia di sebuah tambang dekat desa Lisowice. Awalnya 20 Lisowicia. Mereka mengira ini adalah fosil sejenis dinosaurus sauropoda karena tulangnya benar-benar terlalu besar. Lisowicia tidak seperti apapun selain dinosaurus. Lisowice. Tapi ketika mereka terus menggali lebih dari 1.000 fragmen tulang, hal menjadi aneh, ciri-ciri pada tulang-tulang ini sama sekali tidak termasuk dinosaurus. Lisowicia. Hasil identifikasi akhir keluar. Lisowicia. Ini adalah jenis Dicynodon. Lisowicia. Singkatnya, mereka adalah kerabat jauh mamalia. Sangat berkembang pesat di bumi dari periode Permian ke Trias. Seberapa banyak jenisnya? Pada periode tertentu, hampir setiap benua di bumi memiliki jejak mereka. Translate_text. Makalah ini diterbitkan di jurnal Top Science, Abujan. Segera menimbulkan gejolak besar di dunia paleontologi Abujan. Isuicia Bujan. Panjang tubuh 4,5 meter. Tinggi pinggul 2,6 meter gabujan. Perkiraan berat antara 5 hingga 7 ton JW gabujan. 5 hingga 7 ton, setara dengan gajah Afrika modern. Dan ia hidup sekitar 210 juta tahun yang lalu di akhir periode Trias. Itu adalah era ketika dinosaurus baru saja bangkit. Bahkan bayangan T-Rex pun belum ada di area tempat tinggalnya. Lisowicia adalah pemain terbesar yang mutlak. Dinosaurus awal di sekitarnya seperti adik kecil di hadapannya. Yang lebih aneh lagi, meski ukurannya menakutkan, sebenarnya ia adalah vegetarian murni, tidak memiliki gigi di mulutnya, menggunakan paruh untuk mengunyah daun dan tumbuhan konifer. Ilmuwan bahkan menemukan fosil kotorannya di lapisan yang sama setelah dianalisis. Ternyata isinya sisa-sisa tumbuhan lunak dan pohon konifer, seekor pemakan tumbuhan. Translate_text. Hal ini sendiri sudah cukup mengubah persepsi, tapi jangan anggap herbivora itu lemah. Struktur tulang Reptilisuchus sangat kokoh dan tebal, seperti tank hidup. Dan ia memiliki kepala bertulang yang sangat besar jika ia menyerudukmu. Efeknya kira-kira setara dengan ditabrak mobil kecil dengan kecepatan penuh. Bahkan predator terbesar saat itu
Archosaurus sepanjang 6 meter bernama Wawel Dragon. Harus pertimbangkan apakah worth it untuk menyerangnya. Setelah membahas tank purba di darat, saatnya bicara tentang yang di laut. Menyebut monster laut prasejarah. Yang terlintas di pikiran pasti Mosasaurus, Plesiosaurus, Ichthyosaurus, Megalodon. Tapi ada pemburu laut periode Trias 10 Cidus. Ukurannya tidak kalah dengan para bintang ini. Namun popularitasnya hampir nol. Notosaurus raksasa. Order Noti keluarga Notosaurus sangat berkembang pesat di periode Trias, tapi spesies umum kebanyakan hanya sekitar 2 meter. Tidak begitu mencolok. Paleontolog menemukan 2 spesies super, AURU, Zanges Notosaurus dan Notosaurus raksasa. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Predator laut sepanjang 7 meter. Di masa kini lebih besar dari hiu macan. Dan makhluk ini bukan hewan laut murni. Ia semi-akuatik. Artinya, Anda tidak hanya akan menemuinya di air, tapi juga mungkin bertatapan langsung di pantai. Ia akan merangkak ke darat seperti anjing laut untuk beristirahat dan berburu. Tapi ia bukan anjing laut. Ia adalah predator sepanjang 7 meter dengan gigi runcing seperti jarum. Tahun 2014, bukti fosil dari biota Luoping, Yunnan, Tiongkok menunjukkan Notosaurus raksasa ini bahkan menggunakan tungkai depan untuk mengaduk sedimen di dasar laut, mengusik mangsa yang bersembunyi di bawah lalu memakannya, seperti ekskavator dasar laut yang menyeramkan. Beberapa peneliti bahkan percaya, keluarga Notosaurus mungkin adalah leluhur Plesiosaurus di kemudian hari. Artinya, translate_text. Naga laut raksasa yang membuat orang berteriak dalam film-film itu. Leluhur mereka mungkin adalah makhluk besar yang berjemur di pantai ini. Bisakah kamu bayangkan dirimu sedang menikmati berjemur di pantai? Di sebelahmu ada makhluk seperti ini? Baiklah, laut, air tawar, dan daratan sudah dibahas. Peserta terakhir yang tampil. Mungkin yang paling mengejutkan dari semua karakter hari ini, seekor walrus raksasa prasejarah. Berbicara tentang walrus. Kamu mungkin mengira itu hanya hewan gemuk dan lamban, sering menggunakan 4 gading besarnya untuk mendengkur. Tapi tahukah kamu? Ukuran walrus modern sudah cukup mencengangkan. Jantan besar bisa 2-3 kali lebih besar dari beruang kutub. Tapi sekitar 7 hingga 9 juta tahun yang lalu di Miosen. Pantai barat Amerika pernah dihuni oleh walrus super bernama Pontoli. Makhluk ini panjangnya lebih dari 4 meter, beratnya antara 2 hingga 4 ton, sekitar sama dengan gajah Asia jantan. 2 kali ukuran tengkorak walrus modern Entis magni. Tapi yang paling mengejutkan adalah, ia tidak memiliki gading es magni. Ya? Kamu tidak salah dengar. Tidak seperti walrus zaman sekarang. Pontolis justru berevolusi menghilangkan gadingnya. Sebagai gantinya, ia memiliki gigi kerucut besar dan kokoh, khusus untuk merobek dan menghancurkan mangsa. Benar sekali, walrus ini adalah predator aktif. Makanannya mencakup anjing laut, ikan besar, paus kecil, bahkan mungkin termasuk anak hiu Megalodon. Ya, Megalodon, makhluk yang dijuluki hiu terbesar sepanjang sejarah. Anaknya mungkin dimakan sebagai camilan oleh seekor walrus. Bayangkan, seekor walrus seberat 4 ton, dengan mulut penuh gigi tajam, memburu hewan lain di pesisir California. Jika ia masih hidup sampai sekarang, pantai California dan Oregon pasti akan sangat ramai. Peselancar mungkin harus mempertimbangkan kembali hobi mereka. Dan jangan berpikir karena terlihat gemuk berarti berenang lambat. Laju sprint walrus modern bisa mencapai 35 km per jam, 3 kali lebih cepat dari rekor tercepat Michael Phelps. Bahkan lebih cepat dari kecepatan lari orang biasa di darat. Pontolis yang sepertiga lebih besar dari walrus modern pasti memiliki kecepatan yang lebih menakutkan. Sampai di sini mungkin Anda berpikir, mengapa monster-monster ini tidak pernah muncul di dokumenter dan film? Alasannya sederhana. Bintang top, seperti dinosaurus, megalodon, dan harimau bertaring pedang, telah memonopoli imajinasi publik. Setiap kali membuat film bertema prasejarah, produser selalu ingin menggunakan wajah-wajah lama ini, karena penonton mengenal mereka dan mau membayar. Hasilnya adalah kisah prasejarah yang benar-benar menarik, justru terkubur dalam makalah akademik. Orang biasa tidak akan tahu seumur hidup mereka. Tapi kenyataannya, dalam sejarah 4,6 miliar tahun bumi, dinosaurus hanyalah satu bab saja. Sebelum dinosaurus, setelah dinosaurus, bahkan sezaman dengan dinosaurus. Ada banyak spesies yang sama menakjubkannya meninggalkan jejak di planet ini. Beberapa dari mereka mengendap di dasar sungai menyergap semua makhluk yang mendekat. Beberapa di pantai menyeret tubuh 7 meter mereka untuk berjemur. Beberapa dengan bobot sebesar gajah menerobos hutan periode Trias. Mereka pernah ada, mereka pernah menjadi penguasa. Hanya saja tak ada yang bersuara untuk mereka. Kisah kepunahan dinosaurus telah diceritakan ribuan kali. Tapi epos sesungguhnya di planet ini jauh lebih dari satu bab itu. Sampai jumpa di episode berikutnya.